Ketahuilah Salom Utara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kata kita, mantara pengharapan kita tentunya bersama dengan Tuhan. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan hidup. Puji nama Tuhan. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia sudah datang dari surga ke bumi ini, dan kemudian dari bumi kembali ke surga, dan akan menjadi kita kembali. Dan percayalah, engkau tidak akan. Dan juga kita mengatakan Kisah 4 ayat 2, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia Yesus, karena di bawah pertolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Petrus mengatakan demikian. Dan dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup. Saya saudara, kita semua yang percaya mendapat hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, kalau di situ yang akan diselamatkan. Ada firman Allah dalam Kisah 16 ayat 31. Dan orang yang percaya dengan hati percaya dia dibenarkan, dengan berpengaruh diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Haleluya, haleluya. Mantap! Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan. Oh ya, saya juga bermohon terima kasih kepada mereka yang sudah berkat dan akan menyertai saya, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau Anda diberkati oleh Tuhan, mari share kepada yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kemudian sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah hatimu Tuhan terpikat kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya membaca dalam Ulangan 10 ayat 14 dan sampai dengan 18. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang punya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda-janda, menunjukkan kasih setia kepada orang asing dengan memberikan kepada makanan dan pakaian. Haleluya. Hati Tuhan terpikat. Aduh, saya tidak bisa bayangkan kalau hati Tuhan terpikat kepada saya. Terpikat kepada Anda, terpikat kepada keluarga Simon juga, terpikat kepada anak-anak saya, terpikat kepada keluarga saya, terpikat kepada keluarga hamba-hamba Tuhan, terpikat kepada orang-orang, terpikat hatinya kepada bangsa ini. Seperti Tuhan terpikat kepada bangsa Israel yang dimulai dengan ketaatan dari Abraham yang melakukan kehendak Allah. Ketika Tuhan meminta dia untuk meninggalkan keluarganya, dia lakukan. Nah, jadi terpikat kepada Tuhan, hati Tuhan terpikat kepada manusia, itu bukan karena kita itu hebat, luar biasa. Tuhan itu enggak seperti itu. Dan dia melakukan karena dia yang memberi. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah Tuhan Allahmu adalah Allah yang mempunyai langit, yang mengatasi segala langit, dan lain sebagainya. Allahmu Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah Allah yang menyertai engkau. Kalau dia terpikat kepadamu, bukan karena hebatmu, bukan karena gantengmu, bukan karena cantikmu, bukan karena kekayaanmu, bukan
karena mobilmu. Bukan, Allah nggak Allah nggak butuh mobilmu, Allah nggak butuh perak, emas, berlian, nggak perlu. Allah perlu hati. Dan itu sebabnya ketika Abraham, ya, jadi taat, Tuhan terpikat. Dan akibatnya, ya, yang kedua, mengasihi Abraham. Dan bukan hanya Abraham, dijanjikan kepada keturunan juga. Itu sebabnya keturunannya tidak bisa bermegah diri, menjadi sombong, menjadi kepala, tidak bisa. Dia harus tetap bergantung kepada Tuhan. Dia harus tetap pegang pada Tuhan. Dia harus tetap mengasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi. Tidak bisa suka walaupun Tuhan mengasihi mereka. Tidak bisa. Seperti saya ini memperoleh karunia itu karena kebaikan Tuhan. Saya diselamatkan bukan ketika saya melakukan apa yang baik dan benar, atau saya sedang hidup benar, tapi dalam keadaan saya berdosa, memberontak melawan Dia, melakukan apa yang tidak Tuhan senang, tidak berpegang pada perintahnya, tapi berpegang pada hal-hal yang saya yakini oleh prinsip-prinsip dunia ini. Tapi Tuhan itu sangat mengasihi. Dia panggil, dan dia benar sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, olehnya kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga mengasihi. Lalu, yang ketiga, Allah terpikat. Jadi, Tuhan mengatakan, supaya engkau sunat hatimu. Jangan lagi tegar tengkuk keras kepala. Nah, kalau hati Tuhan terpikat kepada kita, bukan karena hebat kita, bukan karena luar biasa kita, tapi ketika kita sudah mendapatkan anugerah, ketika kita dikasih oleh Tuhan, ketika Dia telah menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaannya, kehebatannya kepada kita, Tuhan mau sunat hati. Artinya sunat hati bukan hatimu disunat, bukan diambil sedikit lalu dibuang. Ya. Kalau di zaman sekarang, zaman anugerah ini, keselamatan itu karena engkau dibasuh oleh darah. Kamu menjadi hidup baru. Roh Kudus ada dalam hatimu. Bapa ada dan Roh Kudus ada dalam hati. Itu engkau sunat hati. Jadi ketika orang sunat hati yang dilakukan adalah kehendak Bapa, kehendak Yesus, kehendak Roh Kudus, kehendak firman Allah, bukan kehendak kita. Dalam perjalanan hidup ini, orang yang sunat hati yang tidak tertentu itu, dia akan selaras dengan kehendak Tuhan. Dia akan hidup benar, dia akan taat, dia akan melakukan. Kenapa? Dengan hal-hal seperti inilah hati Tuhan terpikat. Ya, kalau Anda tidak mau hati Tuhan terpikat, ya silakan saja. Nggak ada yang larang. Wahyu bilang kalau engkau mau jahat, kamu jahatlah. Kalau engkau mau baik, baiklah. Kalau engkau mau suci, sucilah sekalian. Artinya, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kehidupan. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan firman. Kalau engkau mau jahat, tambah, sudah, silakan. Tidak mau suci, ya silakan. Tapi kalau engkau benar terus. Kalau engkau mau menerima firman Tuhan, terimalah terus sampai akhir hidup supaya engkau menerima. Itulah sebabnya Tuhan katakan sunat hati supaya engkau tidak kuat. Sebelum kita sunat hati, kita akan kuat. Karena yang mengisi hati kita bukan Tuhan, tapi setan. Setan tidak akan pernah membuat engkau taat, tapi melawan, memberontak, menggoda, melakukan seks bebas, narkoba, rokok, ganja, minuman keras, dan yang sepaham dengan itu. Tapi kalau engkau sunat hati, maka Tuhan akan terpikat kepada, dan ketika Tuhan terpikat kepada apa yang tidak bisa Tuhan lakukan. Ketika engkau minta tolong, dia datang. Ketika engkau sakit, dia sembuhkan. Dan ketika engkau membutuhkan sesuatu, Tuhan memberikan. Dan saya merasakan, biarlah kita membuat hal Tuhan terpikat
sepanjang hidup kita, dan terus lakukan bergusti selama hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Kau mau, karena kemahakuasaan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau tidak menyelamatkan kami ketika yang benar, tapi ketika yang berdosa. Tapi ketika kami sudah menerima Engkau mau kami bersunat hati. Terima kasih. Sebelumnya memang kami bisa sesuka hati kami, tapi ketika kami melihat kemas dan percaya kepada sunat hati itu sudah harus wajib, karena disitulah hati Tuhan tercipta kepada orang-orang yang mau melakukan taat dengan setia. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit dan oleh diri. Dan kepada mereka yang mengalami persoalan, arahkan tangan kepada Tuhan. Apapun masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Kalau engkau membutuhkan bantuan dari Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepada persoalan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, engkau yang memberikan. Kami percaya kau melihat tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka. Kau menolong kami masing-masing dalam nama Yesus. Mungkin ada pergumulan ekonomi, usaha, masa depan dan lain sebagainya, kesulitan. Tuhan yang menyelesaikan. Nama Yesus Kristus, kami percaya engkau bisa menyelesaikan masalah kami. Engkau Allah besar, dasar yang luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan teruslah berjalan dalam Allah. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa berdoa, baca firman Allah, memperkatakan firman Allah dalam hidup kita, dan semoga Tuhan itu bagaimana firman Allah berkata, iman timbul dari perenggan perenggan. Hati masih itu untuk yang tidak. Mantap, mantap, mantap.